Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulana Firdaus dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tutorial perihal tugas yang diberikan oleh Ibu Eva. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk membuat video tutorial tentang simpangan baku. Nah, langsung saja kita masuk ke persoalannya. Simpangan baku ditulis dengan rumus S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, S kuadrat ini berasal dari rumus ragam variasi, yakni rumusnya ialah S kuadrat sama dengan sigma Fi dalam kurung Xi dikurang rata-rata di dalam kurung atau tutup kurung dikuadratkan per N. Maka rumusnya akan menjadi S sama dengan akar dari sigma Fi dalam kurung Xi dikurang rata-rata dikuadratkan per N. N ini jumlah data. Keterangannya ada di sini. S itu sebagai standar deviasi, Fi itu frekuensi ke I, Xi itu nilai X ke I, X ada garis di atas itu adalah nilai rata-rata. Nah, langkah-langkah untuk mencari simpangan baku. Yang pertama itu menentukan nilai tengah. Kedua itu hasil kali frekuensi dan nilai tengah, lalu cari nilai rata-ratanya. Dan yang ketiga itu menentukan simpangan. Kita akan langsung ke video pembahasannya. Di sini sudah terdapat soal yang diberikan oleh Bu Eva. Nah, bisa kita lihat berat ini bisa kita simbolkan dengan nilai. Nah, seperti langkah pertama, mula-mula kita harus mencari nilai tengah. Nah, nilai tengah itu ialah nilai di antara 70 dan 72, yakni 70, 71, 72. Nah, di tengahnya itu ialah 71. Maka nilai tengah dari data pertama itu 71. Untuk data tengah ke data 2-nya sama, lakukan seperti data pertama, seperti ini. Kita cari nilai tengahnya. Baik, sini saya akan membuat tabel dulu agar memudahkan mengingat data tersebut. Oh ya, sebelum masuk ke mencari nilai tengah, kita perlu menjumlahkan frekuensinya dulu. Ini kita jumlahkan semua. 5 tambah 7 itu 12, 12 tambah 10 itu 22, 22 tambah 8 itu 30, 30 tambah 3 itu 33. Maka totalnya itu ialah totalnya itu 33. Nah, nilai tengah kita cari juga. Nilai tengah. Nilai tengah dari data 1 itu 71. Nilai tengah dari data kedua itu 74. Nilai tengah dari data ketiga itu 77. Nilai tengah dari data keempat ini 80. Nilai data dari nilai tengah dari data kelima itu 83. Yang ini tidak perlu kita jumlahkan, karena selanjutnya kita akan mencari hasil kali frekuensi dan nilai tengah, lalu cari nilai X ada garis atas itu, yaitu nilai rata-rata. Nah, pertama kita cari hasil kali frekuensi dan nilai tengah. Kita akan cari hasil kalinya ya, pada data pertama. Data pertama itu frekuensinya itu 5 dan nilai tengahnya itu 71. Maka diperoleh hasil kali dari frekuensi dan nilai tengah pada data 1 ialah 355. Oh ya, sebelumnya frekuensi ini
disimbolkan dengan FI, sedangkan nilai tengah itu XI. Ini kita tulis saja FI dikali XI agar memudahkan. Nah, pada data kedua, frekuensinya 7 dan nilai tengahnya itu 74. Maka hasil dari perkalian itu ialah 518. Pada data ketiga, frekuensinya 10 dikali dengan 77, nilai tengah dari data ketiga yakni 770. Data keempat, frekuensinya itu 8 dikali dengan 80, nilai tengah dari data keempat, maka hasilnya itu 640. Yang kelima atau data kelima, itu frekuensinya 3 dikalikan dengan nilai tengah dari data kelima yakni 83, maka hasilnya itu ialah 249. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari perkalian frekuensi dan nilai tengah, selanjutnya kita jumlahkan keseluruhannya. Ini kita jumlahkan semua. Nah, karena saya sudah mencari hasil jumlahnya, maka saya akan tulis sini hasil jumlah semuanya bernilai 2532. Nah, dari sini kita memperoleh dua data atau dua hasil agar kita bisa memasukkan rumus untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata dirumuskan dengan sigma dari FI dikali XI per sigma FI. Di sini yang ini itu sigma FI dikali XI, hasilnya 2532 dibagi dengan frekuensi total yang ini, maka 33. Nah, 2532 dibagi dengan 33 itu hasilnya 76,7. Selanjutnya kita akan ke langkah terakhir, yaitu menentukan simpangan. Ini menentukan simpangan. Sebenarnya saya sudah mengerjakannya, tapi saya akan menjelaskannya lagi. Yang ini sudah saya tulis ya, agar menyesuaikan durasi maksimalnya. Nah, untuk mencari simpangan kita memerlukan nilai tengah, frekuensi. Nah, untuk rumus simpangan itu harus sesuai dengan rumus dari simpangan baku, yakni S akar dari sigma FI dalam kurung XI dikurang rata-rata dikuadratkan per N. Nah, makanya kita tulis di sini itu XI dikurang rata-rata karena sesuai dengan rumus ini, rumus dari simpangan baku. Nah, setelah kita masukkannya, sini kita tulis XI dikurang rata-rata dan ini kuadrat sesuai dengan ini, kemudian ini FI agar sesuai dengan ini. Nah, bisa dilihat semuanya ini sudah saya jumlahkan atau kurangkan agar dapat hasilnya. X ini perlu kita ingat itu ialah nilai tengah. Nah, maka 71 dikurang dengan 76 atau nilai rata-ratanya, hasilnya itu negatif 57. Jika dikuadratkan akan menghasilkan 32,49. Dan hasil dari perkalian frekuensi dikali dengan ini itu 162,45.
pada data 2 juga dilakukan hal yang sama terhadap data 1, seperti mencari pengurangan antara nilai tengah dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan dikalikan frekuensi, dan seterusnya. Nah, setelah kita mencari semuanya atau sudah kita dapatkan semuanya, kita akan memasukkan rumus ini, simpangan baku yang tadi, yang ini. Nah, di sini kita lihat sudah kalau sigma Fi dalam kurung Xi dikurang rata-rata dikuadratkan itu hasilnya 420,57 atau 0,57. Jadi bisa kita tulis S kuadrat sama dengan sigma Fi dalam kurung Xi dikurang rata-rata dikuadratkan per N itu sama dengan 420,57 dibagi 33. Hasilnya itu 12,74. Dan rumus dari simpangan baku itu S sama dengan akar dari S kuadrat. Maka S-nya bisa tulis dengan akar dari maka S atau simpangan bakunya itu ialah 12,74. Sekian, terima kasih.